Gangguan Kamtibnas tahun 2022 capai 1.000 kasus. Perayaan Natal Provinsi Papua Barat bersama masyarakat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 29 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, perayaan Natal pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2022, pesan Natal untuk masyarakat di Provinsi Papua Barat, berbagi kasih bersama dimulai dari dalam keluarga, masyarakat hingga ke dunia kerja. Provinsi Papua Barat. Perayaan Natal pemerintah Provinsi Papua Barat bersama masyarakat yang berlangsung di Gedung Olahraga Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Rabu 28 Desember 2022. Memiliki makna penting yang akan dijalankan di tahun 2023 ke depan untuk bergandengan tangan, bersatu membangun Papua Barat ke depan. Dengan mengusung tema, pulanglah mereka ke negerinya dengan melalui jalan lain, dan subtema, Natal mempererat persaudaraan dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan di Provinsi Papua Barat, menciptakan bangsa yang kuat dan tangguh. Pembukaan acara diawali dengan puji-pujian dari Papua Original Band, paduan suara Kodam 18 Kasuari, paduan suara pimpinan OPD Provinsi Papua Barat, dan juga fragmen singkat yang dibawakan oleh komunitas pemuda di Manokwari. Dan juga ada pembakaran lilin Natal yang diawali oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau, dilanjutkan pimpinan Forkopimda Papua Barat. Renungan Natal pemerintah Provinsi Papua Barat bersama masyarakat dipimpin oleh Pastor John Bunai yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan dunia. Natal yang sesungguhnya kita harus saling mengasihi sesama kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kualitas kita walaupun dari debu tanah, tetapi Tuhan membuat kita dengan kualitas dirinya. Maka Tuhan bilang, engkau sangat baik. Jadi kalau kita dapat melihat, coba kau lihat. Kalau ada yang kau pernah melihat, pasti kamu dua ada masalah. Jadi besok kalau mulai kerja, Bapak Gubernur nanti kalau ada OPDK, siapakah orang, Bapak panggil baru malas lihat Bapak, tahu sudah itu ada masalah. Jadi mulai besok, Natal yang sesungguhnya adalah memberikan senyum yang terbaik kepada saudaramu. Kalau benar Yesus lahir di palungan hatimu. Amin. Bagaimana kau bermimpi sorga, di bumi sini kau benci orang. Baru kau bilang, oh Yerusalem, kota mulia. Tunggu, tutup. Di sana, oh Yerusalem, kota mulia, satu hati surindu ke sana. Kau rindu ke sana, di sana ada tempat kasihan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di bumi kau marah-marah, baru kau mau ke surga yang mana? Kasih kiri kanan, kau dengar tuh. Sedangkan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dalam sambutannya mengatakan, Natal tahun 2022
kita evaluasi kembali jalan yang kita tempuh. Kita mulai dari dalam keluarga, tempat kita bermasyarakat, dan juga di tempat kerja kita, yang dimulai dari saling mengasihi. Natal tahun 2022 yang disampaikan oleh Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ini adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema tersebut diangkat dari bacaan Alkitab yang terdapat dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12 yang menceritakan kisah orang Majus. Tema ini juga sangat relevan bagi kita semua yang berkarya dan berinovasi sebagai aparat sipil negara, juga politisi, juga anggota TNI, juga anggota Polri, para tokoh masyarakat, para pekerja sosial, juga kemasyarakatan, masing-masing dengan posisi dan panggilan untuk melayani masyarakat dan melayani Tuhan. Tidak keliru kalau kita menggunakan momentum ini untuk memeriksa jalan kita. Jangan-jangan ada yang keliru yang selama ini kita lakukan. Jangan-jangan yang kita lakukan itu belum terlalu efektif di dalam melayani masyarakat yang adalah umat Tuhan yang dipercayakannya bagi kita, khususnya rakyat di Papua Barat yang bermukim di kampung-kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah dan pulau-pulau terpencil. Kalau seperti itu keadaannya, berarti kita harus memilih jalan lain, yaitu jalan yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus memilih jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus memilih jalan yang merupakan turunan dari nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jalan kita haruslah jalan yang membawa seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat ini ke arah hidup yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih damai. Hadir dalam perayaan Pemprov Papua Barat, PJ Gubernur Dr. Andes Paulus Waterpau bersama keluarga besar, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga, perwakilan Pangdam 18 Kasuari, Majelis Rakyat Papua Barat MRPB Maksi Nelson Ahoren, Kabinda Papua Barat, Asintel Kejaksaan Tinggi Kejati Papua Barat, Bupati Manokwari Hermus Indo, kemudian para pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Papua Barat, para pegawai, staf Pemprov Papua Barat, para personel gabungan Kodam 18 Kasuari, Polda Papua Barat, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan masyarakat lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Dan Yesus sudah bangkit, dia bilang aku pergi sediakan. Melakukan safari Natal di distrik Aitinyo, penjabat sekretaris daerah dan Cesangkek membagikan paket bahan pokok Natal kepada hamba-hamba Tuhan di wilayah pelayanan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sejumlah perwakilan hamba-hamba Tuhan dari Gereja Kristen Injili, Gereja Pentakosta, dan Gereja Baptis yang berada di wilayah pelayanan Kota dan Kabupaten Sorong menerima bantuan program Tangan Kasih dari penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Tanje Sangkek di kediamannya di Kota Sorong, Papua Barat Daya baru-baru ini. Program Tangan Kasih pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, salah satu bentuk kepedulian pemerintah di tengah inflasi ekonomi yang akhir-akhir ini sedang terjadi secara global. Dalam kesempatan itu, PJ Sekda Papua Barat berharap peran gereja-gereja di wilayah Sorong mempunyai peran penting bersama pemerintah dan mewujudkan pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai DOB baru. Untuk itu, melalui momentum Natal lewat pemberian tangan kasih berupa paket bahan pokok, turut membantu meringankan beban. Perwakilan hamba-hamba Tuhan yang menerima paket bahan pokok Natal mengucapkan terima kasih kepada penjabat Sekda Papua Barat atas pemberian paket sembako Natal. Sejumlah hamba Tuhan akan terus mendukung program pemerintah Provinsi Papua Barat melalui doa agar seluruh tanggung jawab pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
Ya, kami dari Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Jemaat Alpha Omega Kabupaten Sorong, mengucapkan terima kasih atas bantuan tangan kasih Natal yang diberikan oleh Provinsi Papua Barat kepada kami yang ada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong tercinta. Kiranya apa yang disalurkan kepada setiap kami dapat menjadi berkat bagi kami di bulan yang bahagia ini. Tuhan memberkati Provinsi Papua Barat dan semua jajaran yang ada hari ini bahkan sampai Maranatha. Amin. Sementara itu, penjabat Sekda Papua Barat Tance Sangkek mengatakan gerakan penyerahan bantuan sembako merupakan gerakan peduli kasih pemerintah Provinsi Papua Barat. PJ Sekda menyebut pemberian tangan kasih berupa paket bahan pokok Natal kepada hamba-hamba Tuhan untuk mengurangi beban konsumsi rumah tangga agar kehidupan mereka tetap terjaga di tengah sedang terjadinya inflasi ekonomi dan krisis global. Dinamika yang terjadi secara global nasional tentang ekonomi, krisis. Lalu ada kemasan program yang namanya paket tangan kasih, paket pemberian sembako, kemudian juga paket pelayanan lain yang sifatnya crash program yang memberi respon terhadap memastikan mengurangi, katakan gitu ya, mengurangi beban yang dihadapi, baik beban konsumsi rumah tangga, tapi juga beban dalam kaitan dengan interaksi dan juga proses masyarakat menyesuaikan dalam distribusi, rantai pasok, rantai pasar, supaya eksistensi masyarakat dalam krisis ini tetap mereka terjaga, survive. Program pemberian tangan kasih dalam perayaan Natal dan Tahun Baru pemerintah Provinsi Papua Barat menyediakan paket bahan pokok sebanyak 3.000 paket dengan sasaran kepada masyarakat, nelayan, dan lembaga gereja. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Ucapkan selamat Natal. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Polres Manokwari merilis sejumlah perkembangan di sepanjang kasus di tahun 2022, mulai dari situasi Kamtipmas yang berkaitan dengan masalah keamanan di Kabupaten Manokwari mencapai 1.000 kasus. Press release dipimpin Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, didampingi Kabak Ops, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Narkoba, Kasat Intel, dan sejumlah pejabat utama di lingkungan Mapolres Manokwari. Press release akhir tahun mulai dari awal tahun 2022 sampai saat ini terkait kejahatan baik di Polres dan sejumlah jajaran Polsek terdapat 11 laporan pelanggaran dan 3 laporan gangguan dengan total 1.118 laporan. Kapolres menyebutkan dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah ini mengalami penurunan kasus. Hal yang ingin disampaikan, yang pertama adalah terkait dengan perkembangan situasi Kamtipmas khususnya wilayah Manokwari, baik yang berupa gangguan Kamtipmas maupun penanganan kejadian lainnya yang ada di wilayah Manokwari. Yang pertama, secara data gangguan Kamtipmas untuk tahun 2022 untuk wilayah Manokwari ini baik ya golongan kejahatan, golongan pelanggaran itu terjadi penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ya, untuk kejahatan tahun 2022 jumlah yang dilaporkan baik di Polres dan di seluruh polsek yang ada di wilayah Manokwari di 7 polsek atau 5 polsek efektif, yaitu 1.104 laporan kejahatan. Kemudian terdapat 11 laporan pelanggaran dan 3 laporan gangguan, sehingga total keseluruhannya 1.118. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2021 jumlah ini mengalami penurunan, yaitu sekitar 14% dari 1.275 di tahun 2021. Nah, 14% ini apabila kita kaitkan dengan penanganan tindakan kepolisian yang dilakukan tentunya
dari tindakan-tindakan kepolisian berupa patroli, berupa penggalangan, berupa penyuluhan dan lain sebagainya tentunya memiliki efek sehingga di tahun 2022 ini terjadi penurunan baik jumlah laporan kejahatan, laporan pelanggaran dan laporan gangguan. Total pelanggaran dari jenis kejahatan yang dilaporkan tahun 2022, kejahatan konvensional yang meliputi curanmor, penganiayaan, dan KDRT yang dilaporkan ada 1.068 kasus, kemudian kejahatan transnasional jumlah 33 kasus, dan kejahatan kekayaan negara ada 3 kasus. Dibandingkan tahun 2021, terjadi penurunan sebesar 12%. Total kejahatan dari jenis kejahatan yang dilaporkan di tahun 2022 jenis kejahatannya kita bagi menjadi 4, yaitu kejahatan konvensional. Ya, di tahun 2022 ini dilaporkan 1.068. Kemudian kejahatan transnasional jumlah 33. Sedangkan kejahatan terhadap kekayaan negara ada 3 yang dilaporkan secara total, sehingga total keseluruhannya ada 1.104. Dibandingkan dengan di tahun sebelumnya sama, terjadi penurunan ya secara total sejumlah 12% secara total. Ya, kalau per masing-masing dapat dilihat konvensional turun 11%, transnasional turun 3%, dan kejahatan terhadap kekayaan negara turun 25%. Konvensional ini meliputi segala 3C, yaitu curanmor, kemudian penganiayaan, kemudian KDRT dan sebagainya yang dalam undang-undang penipuan penggelapan paling banyak ya di kejahatan-kejahatan konvensional ini. Ya, ini terjadi penurunan di selama tahun 2022. Tentunya tidak terlepas dari upaya dan kegiatan tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Manokwari. Selanjutnya untuk penyelesaian perkara sendiri ataupun Sementara kasus yang menonjol di unit PPA Reskrim Polres Manokwari, penganiayaan perempuan di tahun 2022 sebanyak 10 laporan, penganiayaan anak 1, pencabulan dewas 4 kasus, pencabulan anak 6 kasus, dan persetubuhan anak 4 perkara. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sepanjang tahun 2022, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manokwari menangani sebanyak 28 kasus membahayakan manusia seperti bencana maupun kecelakaan di laut. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manokwari mencatat telah menangani 28 kasus kecelakaan di wilayah kerjanya selama tahun 2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manokwari, Iwayan Suyatna mengatakan, dari 28 kasus kecelakaan yang ditangani hingga saat ini, diantaranya adalah kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, dan kondisi membahayakan manusia. Iwayan mengatakan, kasus kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah kasus kondisi membahayakan manusia, seperti mesin kapal mati di laut dan perahu terbalik. Ada juga yang di sungai, hutan maupun kecelakaan di jalan raya. Dapat kami sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014, yang mana tugas Basarnas adalah mencari dan menolong dan menyelamatkan serta mengevakuasi jiwa manusia yang mengalami mara bahaya. Beberapa tugas yang kami laksanakan di Manokwari ini sudah hampir 28 kali, yang mana kecelakaan itu dapat kami jabarkan. Yang pertama kecelakaan kapal, yang kedua kecelakaan pesawat, yang ketiga kondisi membahayakan manusia, serta penanganan khusus. Sebanyak 28 kali itu kami lakukan, ada yang di laut, kemudian di sungai, kemudian di hutan, serta di kecelakaan di jalan raya. Sampai saat ini kami juga melaksanakan.
Selain itu, Basarnas juga menyiapkan siaga SAR khusus selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Jumlah personil SAR saat ini sebanyak 98 orang, khusus SAR Manokwari, Pos SAR Bintuni, dan unit siaga 1 Wondama. Siaga SAR khusus yang dalam hal ini adalah membackup siaga-siaga yang dalam hal ini adalah melaksanakan antisipasi terhadap hari-hari besar, kemudian kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan di Manokwari ini, seperti contohnya kejuaraan surfing ya, yang dilakukan di Pate Anban, itu kita lakukan juga. Kemudian kejadian-kejadian lain yang sifatnya membahayakan jiwa manusia. Untuk jumlah personil sendiri yang disiagakan ada berapa banyak sampai dengan tahun baru? Jumlah personil yang kita punyai di SAR Manokwari ini adalah berjumlah 98 orang yang terbagi di dalam beberapa tempat. Yang pertama di kantor SAR Manokwari sendiri, kemudian di pos Bintuni dan unit siaga SAR Wondama. Kemudian di KL SAR kami juga mempunyai alut laut yang mana personilnya juga kami tempatkan di masing-masing wilayah yang rentan terjadi kecelakaan. Berdasarkan data kasus yang ditangani, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manokwari menyampaikan kepada masyarakat Manokwari untuk agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan diri saat beraktivitas di laut, sungai, dan di gunung serta hutan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 29 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.